Metode penelitian hukum. Topik ke-60 dari 70 topik. Jenis, sifat, dan pendekatan penelitian. Bagian pertama. Jenis penelitian. Menurut Sutandio Wignyo-Subroto, berdasarkan konsep hukum ada dua jenis penelitian hukum, yakni penelitian hukum doktrinal atau normatif dan penelitian hukum non-doktrinal atau empiris. Pengkajian terhadap hukum yang dikonsepkan sebagai doktrin diwadahi dalam tipologi penelitian hukum doktrinal atau normatif. Ada berbagai doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam kajian hukum seperti doktrin hukum alam kaum filosof, doktrin positivis para juris legis, doktrin sejarah, dan doktrin realisme fungsional kaum realis. Pengkajian terhadap hukum yang dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan diwadahi dalam tipologi penelitian hukum non-doktrinal, sosiologis, atau empiris. Dalam penelitian hukum non-doktrinal, dari segi substansinya hukum terlihat sebagai kekuatan sosial empiris, yang bisa efektif atau tidak efektif dalam mempola perilaku aktual warga masyarakat. Sedangkan dari segi strukturnya, hukum terlihat sebagai institusi peradilan yang kerjanya mencoba mempengaruhi dan mengarahkan bentuk dan proses interaksi sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Menurut Peter Mahmud Marzuki, berdasarkan lapisan ilmu hukum ada tiga jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum pada tataran dogmatik hukum, penelitian hukum pada tataran teori hukum, penelitian hukum pada tataran filsafat hukum. Untuk mengetahui jenis penelitian hukum ini dapat dilihat dari rumusan masalahnya. Secara teoretis masalah hukum dalam rangka penelitian dogmatik hukum dapat dipilah menjadi masalah makro atau abstrak atau umum dan masalah mikro atau konkret. Masalah hukum makro berkenaan dengan masyarakat sebagai keseluruhan, yang berintikan ihwal menentukan dan menata pola hubungan antar manusia yang berkekuatan normatif dan secara rasional memungkinkan masing-masing mencapai tujuannya secara wajar, sehingga di satu pihak penyelenggaraan ketertiban berkeadilan tetap terjamin, dan di lain pihak mendorong kemajuan masyarakat. Pertanyaan intinya adalah perangkat aturan hukum apa yang diperlukan masyarakat. Penyelesaian terhadap masalah hukum makro ini dilakukan dengan pembentukan hukum secara kontekstual dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan dalam kerangka tujuan hukum pada umumnya dengan mengacu cita hukum, yang produknya berupa aturan hukum yang secara objektif berlaku umum. Menurut Mewison, pembentukan aturan hukum adalah penciptaan aturan hukum baru dalam arti umum atau dapat pula dalam jangkauan lebih terbatas, misalnya penambahan atau perubahan terhadap aturan-aturan yang sudah berlaku. Masalah hukum mikro berkenaan dengan hubungan antar subjek hukum, yang penyelesaiannya dilakukan dengan penemuan hukum dan penerapan hukum secara kontekstual dengan mengacu tujuan yang mau dicapai dengan aturan hukum yang bersangkutan dalam kerangka tujuan hukum pada umumnya. Pertanyaan intinya adalah apa kaidah hukumnya bagi situasi konkret individual tertentu. Menurut Peter Mahmud Marzuki, masalah atau isu hukum mikro timbul apabila 1. Para pihak yang berperkara atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri. 2. Terjadi kekosongan hukum, dan 3. Terdapat perbedaan penafsiran atas fakta. Untuk menggali makna lebih jauh dari aturan hukum tidak cukup dilakukan penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, melainkan lebih mendalam lagi memasuki teori hukum. Apabila penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, masalah atau isu hukum mengenai ketentuan hukum yang di dalamnya mengandung pengertian hukum berkaitan dengan fakta hukum yang dihadapi, untuk penelitian pada tataran teori hukum, masalah atau isu hukum harus mengandung konsep hukum. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib. Konsep-konsep hukum yang telah dikenal luas oleh masyarakat, misalnya badan hukum, kadaluarsa, kekuasaan, kewenangan, kepailitan, hak kekayaan intelektual dan pertanggungjawaban pidana, sangat menunjang aktivitas dan transaksi sosial. Titon Slamet Kurnia dan kawan-kawan menjelaskan perbedaan teori hukum dan dogmatik hukum sebagai berikut. Orientasi dogmatik hukum adalah hukum positif peraturan yang berlaku, yang sifatnya tertentu secara rasionologi. Misalnya hukum positif Indonesia, hukum positif Belanda, dan sebagainya. Sementara teori hukum merupakan meta-teori dogmatik hukum. Untuk dapat menganalisis, menginterpretasi dan menerapkan norma atau kaidah hukum positif, maka hal itu sangat bergantung pada penguasaan konsep-konsep yang digunakan di dalamnya.
Dalam kaitan ini, teori hukum sebagai meta-teori dogmatik hukum berfungsi memberikan penjelasan atau analisis atas konsep-konsep hukum, atau legal concepts, yang diperlukan dalam pengembangan dogmatik hukum. Konsep-konsep hukum tersebut dapat ditemukan dalam norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku karena pada hakikat, norma atau kaidah itu sendiri merupakan rangkaian proposisi normatif yang terdiri dari konsep-konsep hukum. Dogmatik hukum tidak menjelaskan pengertian dari konsep-konsep hukum tersebut, tetapi dogmatik hukum akan menemui dan merujuk keberadaan konsep-konsep hukum tersebut dalam hukum yang berlaku. Dengan pengertian lain bahwa setiap pengembangan dogmatik hukum juga bergantung pada teori hukum untuk memperoleh kejelasan atas pengertian dari konsep-konsep hukum yang digunakan. Masalah atau isu hukum dalam lingkup filsafat hukum berkaitan dengan asas hukum. Berdasarkan pendapat Paton, Sacipto Raharjo menyatakan asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti peraturan hukum harus bisa dikembalikan kepada asas tersebut. Asas hukum merupakan ratio legis atau alasan bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dalam melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Oleh karena itu Paton menyebutnya sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang. Hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka karena dengan adanya asas hukum maka hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Menurut H.J. van Eyck Mahomes, asas-asas hukum dapat dibedakan antara asas hukum konstitutif dengan asas hukum regulatif, yang sejajar dengan pembedaan antara asas hukum umum dengan asas hukum khusus. Asas hukum konstitutif merupakan asas yang harus ada bagi kehidupan suatu hukum, sedangkan asas hukum regulatif perlu bagi berprosesnya sistem hukum tersebut. Pembentukan kaidah hukum yang tidak didasarkan pada asas hukum konstitutif menghasilkan kaidah yang secara material bukan merupakan kaidah hukum. Apabila asas hukum regulatif tidak diperhatikan, maka yang dihasilkan adalah kaidah hukum yang tidak adil. Menurut Scholten, asas-asas hukum itu berada baik di dalam sistem hukum maupun di belakangnya. Dalam hal ini, pikiran Scholten terarah pada sistem hukum positif. Peranan ganda dari asas hukum berkenaan dengan sistem hukum positif itu berkaitan dengan sifat, karakter, khas asas hukum sebagai kaidah penilaian, Waarderingsnorm. Asas hukum mengungkapkan nilai yang harus kita perjuangkan untuk mewujudkannya, tetapi yang hanya sebagian saja dapat direalisasikan dalam hukum positif. Sejauh nilai suatu asas hukum itu diwujudkan dalam kaidah hukum dari sistem hukum positif, maka asas hukum itu berada di belakangnya. Sejauh tidak demikian halnya, maka asas hukum berada di belakangnya. Itulah materi topik ke-60 metode penelitian hukum. Channel ini membantu pemahaman para mahasiswa dan masyarakat umum. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.